Sama-sama boleh berikan tepuk tangan sorak-sorai yang paling meriah buat Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Kami mengucap syukur Tuhan, Kau Tuhan yang luar biasa dalam kehidupan setiap kami. Di tempat ini Tuhan bersama dengan seluruh jemaat-Mu yang terhubung live streaming Tuhan. Kami boleh menaikkan pujian kami, penyembahan kami kepadamu. Kami menaikkan penyembahan kami Tuhan, segenap hati kami kepadamu. Karena kami tahu Tuhan, ketika kami menaikkan pujian, penyembahan kami kepadamu, hadirat Tuhan tercurah. Artinya Tuhan, dimanapun kami berada, ada hadirat Tuhan yang tercurah. Dan di mana ada hadirat Tuhan, di situ pasti ada berkat, ada mujizat, ada sukacita. Artinya siapapun yang hadir saat ini, siapapun yang menyaksikan saat ini, yang sakit Tuhan sembuhkan, yang terikat Tuhan berikan kelepasan, bahkan ada kemenangan yang Tuhan nyatakan dalam kehidupan setiap kami. Dan tiba saatnya kami siap, kami rindu untuk lebih lagi diberkati melalui kebenaran firman-Mu. Kami doa Tuhan jamah, ubahkan hati setiap kami Tuhan bagaikan tanah yang subur. Apapun keadaan kami hari ini, kami percaya tangan Tuhan mengubahkan hati kami Tuhan untuk menjadi hati yang siap untuk ditabur oleh benih firman Tuhan. Karena kami percaya dengan iman, ketika benih firman Tuhan ditabur di tanah yang subur, pasti akan bertumbuh, berakar dan berbuah. Kami bukan cuma duduk diam menjadi pendengar, tapi kami boleh bangkit jadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Hamba-Mu yang Kau percayakan sore malam hari menyampaikan firman, kami doa Tuhan, urapi hamba-Mu ini Tuhan. Sucikan hamba-Mu ini Tuhan, layakkan hamba-Mu ini Tuhan. Jika ada dosa, memohon ampun kelemahan tubuh Tuhan, Kau yang berikan kekuatan. Hamba terbatas, hamba gak bisa apa-apa, tapi kami percaya di tangan Tuhan. Tuhan sanggup ubahkan jadi luar biasa untuk boleh jadi saluran berkat bagi setiap jemaat-Mu. Sehingga setiap jemaat Tuhan yang Tuhan percayakan untuk dilayani saat sore malam hari ini, tidak satu pun yang pulang dengan sia-sia, tapi semuanya pulang bawa berkat, bawa sukacita dari surga. Berbicaralah, berfirman bagi setiap kami sore malam hari Tuhan, karena kami siap untuk mendengarkannya. Dalam nama Yesus, mari yang siap terima isiat Tuhan dengan sukacita, sama-sama kita katakan amin. Boleh berikan tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan. Silakan duduk saudara. Terima kasih buat worship leader, singer, pemain musik, serta semua yang sudah melayani. Dan dari mimbar ini saya mau sampaikan salam damai sejahtera. Shalom. Sekali lagi shalom. Haleluya, 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 haleluya. Senang bisa jumpa saudara. Saya percaya dalam Tuhan ada sukacita. Dan di mana ada sukacita, pasti ada senyuman di wajahnya. Mungkin saudara bilang sama saya, Pak Pendeta, aduh keadaan lagi begini Pak Pendeta, bagaimana ada sukacita? Keadaan lagi begini Pak Pendeta, bagaimana bisa senyum? Saya mau bilang saudara, sukacita kita bukan ditentukan oleh keadaan, tetapi sukacita kita ditentukan karena kita punya Tuhan. Sekali lagi boleh berikan tepuk tangan yang paling meriah dulu buat Tuhan. Haleluya. Yuk boleh sama-sama berikan senyuman dulu, bilang sama kanan kirimu, mari bersukacita dalam Tuhan. Yuk jumpai kanan kirimu, depan belakangmu. Kalau ada orang di samping kiri kananmu, katakan mari bersukacita dalam Tuhan. Haleluya, haleluya. Dan saya percaya saudara dan saya menyiapkan waktu untuk Tuhan saat ini. Saudara dan saya beribadah buat Tuhan saat hari ini. Ada berkat Tuhan yang pasti Tuhan curahkan dalam kehidupanmu. Yang setuju boleh berikan tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan. Sama-sama bilang sama saya, aku pasti diberkati Tuhan. Haleluya. Bilang sama kanan kirimu, kalau ada kamu juga pasti diberkati. Yuk boleh berikan tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan. Yuk yang bawa Alkitab, kita mau angkat Alkitab kita. Yang bawa Alkitab juga boleh, Alkifon juga boleh. Yang gak bawa apa-apa, angkat tangan juga boleh saudara. Yuk sama-sama dengan iman percaya, sama-sama kita katakan dalam nama Tuhan Yesus, aku percaya Alkitab ini berisi firman Tuhan. Setiap kata kalimatnya sanggup memberkati aku. Dan hari ini aku pasti diubahkan, aku pasti dipulihkan. Dalam nama Tuhan, sama-sama kita katakan amin. Haleluya. Kita lihat tema dulu saudara. Kalau saudara follow Instagram, Facebook saya, pasti sudah tahu tema khotbah saya hari ini adalah bicara tentang season of restoration. Boleh munculkan temanya saudara, adalah bicara tentang the season of restoration, atau bicara tentang musim pemulihan saudara. Coba kita lihat Alkitab kita di Yoel pasal yang kedua, ayatnya yang ke-25 sampai ayat yang ke-26. Yoel pasalnya yang kedua, ayat yang ke-25 sampai ayatnya yang ke-26. Haleluya. Yuk yang sudah di sana, Yoel pasalnya yang kedua, ayat 25 sampai 26, sama-sama boleh bilang haleluya. Haleluya. Yuk walaupun di rumah saudara harus rasa seperti di gereja. Ikutin antusiasnya, ikutin kebiasaannya. Kalau pendeta bilang haleluya saudara, supaya serasa di gereja. Yuk sama-sama yang sudah di sana boleh bilang haleluya. Itu dia. Walaupun saya nggak tahu saudara bilang atau enggak. Haleluya. Yuk sama-sama kita baca. 3, ya. Aku akan memulihkan kepadamu tahun-tahun yang hasilnya dimakan habis oleh belalang pindahan, belalang pelompat, belalang pelahap, dan belalang pengerip. Tentaraku yang besar
yang kukirim ke antara kamu. Ayat 26 dikatakan apa? Maka kamu akan makan banyak-banyak dan menjadi kenyang. Dan kamu akan memuji-muji nama Tuhan Allahmu yang telah memperlakukan kamu dengan ajaib. Dan umatku tidak akan menjadi malu lagi untuk selama-lamanya. Saudara boleh perhatikan lagi ayat yang ke-25. Ayat yang ke-25 dikatakan apa di bagian awal? Aku akan memulihkan kepadamu tahun-tahun yang hasilnya dimakan habis oleh belalang-belalang pindahan. Dikatakan aku akan memulihkan kepadamu. Di dalam terjemahan King James Version-nya saudara menggunakan kata I will restore to you. I will restore to you. Atau bicara tentang restorasi. Atau bicara tentang pemulihan saudara. Nah kemarin saudara saya nonton ada sebuah channel di YouTube saudara. Isinya adalah merestorasi barang-barang lama saudara. Jadi barang-barang dari Perang Dunia Pertama, Perang Dunia Kedua saudara. Itu semuanya direstorasi kembali sama dia saudara. Ketika saya lihat saudara yang paling salah satu yang menarik adalah restorasi sebuah pisau dari Perang Dunia Kedua saudara. Ini pisau dari Perang Dunia Kedua yang direstorasi saudara. Dan ketika bicara tentang proses restorasi pisau ini saudara, itu benar-benar ada banyak proses yang dilakukan di sana saudara. Jadi ada proses di mana dibongkar dulu habis semuanya saudara, dibuka baut-bautnya saudara, dipisah-pisahkan bagian-bagian yang ada di dalamnya saudara, kemudian diamplas, dicuci, disikat saudara, bahkan digerinda saudara, kemudian ada proses di mana direndam dengan air keras dalam waktu yang lama saudara. Untuk apa? Untuk bisa mengembalikan kembali saudara. Saya bayangkan kalau pisau ini benda hidup saudara, makhluk hidup, itu pasti udah teriak-teriak saudara. Nah, ketika ngelihat keadaan itu saudara, ngelihat video itu saudara, saya diingatkan Tuhan tentang keadaan hari-hari ini. Banyak bicara tentang keadaan hari-hari ini saudara, banyak orang dalam keadaan yang sulit saudara. Banyak orang ada dalam masa-masa yang tidak mudah. Banyak orang saudara ada dalam proses kehidupan yang berat hari-hari ini saudara. Bahkan saya mau bilang saudara, hari-hari ini saudara, banyak orang yang akhirnya teriak dengan keadaan yang tidak mudah hari-hari ini. Tetapi ketika mengingat keadaan itu saudara, yang Tuhan taruh di hati saya adalah satu kata yang bilang begini tentang apa? Restorasi saudara. Ketika saya buka Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata restorasi itu bicara tentang pengembalian atau pemulihan kepada keadaan semula saudara. Bicara tentang apa? Pengembalian atau pemulihan kepada keadaan semula saudara. Artinya apa? Di balik setiap keadaan yang terjadi hari-hari ini, di balik setiap masa-masa sukar yang terjadi hari-hari ini, bicara tentang apa? Ada pemulihan yang pasti Tuhan sediakan. Yang setuju boleh berikan tepuk tangan yang paling meriah dulu buat Tuhan. Sama-sama bilang sama saya, di balik semua ini, ada pemulihan yang Tuhan sediakan bagiku. Boleh berikan tepuk tangan sekali lagi yang paling meriah buat Tuhan. Haleluya. Nah, apa pemulihan Tuhan? Atau apa yang dipulihkan Tuhan melalui keadaan hari-hari ini saudara. Yang pertama saya beri poin di sini saudara. Apa yang dipulihkan Tuhan hari-hari ini adalah bicara tentang apa? Restoration our relationship with God. Atau bicara tentang pemulihan hubungan kita dengan Tuhan. Sama-sama bilang sama saya hubungan dengan Tuhan. Sama-sama bilang sama saya hubungan dengan Tuhan. Amin. Saya mencatat di sini saudara. Restorasi itu dilakukan ketika sesuatu telah mengalami kerusakan atau terabaikan saudara. Sekali lagi, bicara tentang restorasi, restorasi itu dilakukan itu terhadap sesuatu yang sudah terabaikan atau bahkan telah mengalami kerusakan saudara. Dan memang saya mau bilang saudara, tidak bisa dipungkiri saudara, hari-hari ini saudara, banyak orang atau manusia itu telah mengalami kerusakan hubungan dengan Tuhan saudara. Semakin maju dunia hari-hari saudara, manusia itu semakin rusak hubungannya dengan Tuhan saudara. Saya mencatat di sini saudara, banyak negara-negara saudara hari-hari ini saudara telah mengalami peningkatan populasi penduduk yang ateis saudara. Bahkan saya baca salah satu negara saja saudara, Korea. Korea saudara dulunya adalah negara dengan tingkat kegerakan rohani yang luar biasa. Kalau saudara pelajari sejarah Korea saudara, Korea Selatan saudara, di situ saudara ada satu sejarah di mana saudara terjadi kegerakan rohani yang luar biasa. Banyak orang yang bertobat di sana saudara. Tapi bagaimana hari-hari ini saudara? Terakhir saya baca saudara, Korea adalah 1 dari 5 negara dengan penduduk ateis terbesar di dunia saudara. Bayangin, dulunya
ada terjadi kegerakan rohani yang luar biasa di sana. Banyak orang yang akhirnya bertobat di sana, terima Tuhan Yesus. Tapi hari-hari ini saudara, Korea menjadi salah satu negara dengan penduduk ateis terbesar di dunia saudara. Bahkan yang menyedihkan saya baca berita saudara kembar saya, si Lee Min Ho, kenapa? Nggak terima. Kalau nggak terima, silakan, kan jauh di rumah. Emang nggak mirip? Ini mirip Ini adegan lagi sakit gigi Lee Min Ho ini. Ini mirip ini. Sayang aja saya pakai masker. Coba kalau saya buka masker, lebih nggak mirip lagi. Haleluya, nggak ada yang tertawa lagi, jemaatnya nggak ada. Haleluya, Tuhan semoga cepat berlalu ini saudara. Saya mau bilang saudara, bayangin saudara, bahkan yang dulunya adalah negara dengan kegerakan rohani yang luar biasa saudara, akhirnya saudara menjadi salah satu negara dengan tingkat ateis yang tinggi saudara. Saya mencatat di sini saudara, banyak hari-hari ini saudara terjadi benar-benar penyusutan iman yang luar biasa. Bahkan di negara kita nggak bisa dipungkiri saudara. Indonesia juga hari-hari ini saudara mulai banyak, terutama anak-anak mudanya saudara, sayang sekali. Mulai banyak yang akhirnya memandang Tuhan dengan sebelah mata saudara. Banyak anak-anak muda hari-hari ini saudara mulai mengkesampingkan tentang Tuhan saudara. Bahkan banyak orang mulai mentuhankan kekayaannya, mulai mentuhankan jabatannya saudara dan lain sebagainya saudara. Dan saya mau bilang itu sesuatu yang sangat menyedihkan buat Tuhan. Itu kenapa butuh yang namanya restorasi saudara. Saya mencatat di sini saudara, Tuhan melakukan restorasi kenapa? Wahyu pasal yang ketiga ayat 15 sampai ayat yang ke-16. Coba kita lihat Wahyu pasal yang ketiga ayatnya yang ke-15 sampai ayatnya yang ke-16. Boleh munculkan di layar. Wahyu pasalnya yang ketiga ayatnya yang ke-15 sampai 16. Yang sudah di sana boleh bilang haleluya. Yuk sama-sama kita baca 3. Ya. Aku tahu segala pekerjaanmu. Engkau tidak dingin dan tidak panas. Alangkah baiknya jika engkau dingin atau panas. Ayat yang ke-16 dikatakan apa? Jadi karena engkau suam-suam kuku dan tidak dingin atau panas, aku akan apa? Memuntahkan engkau dari mulutku. Dikatakan apa? Jadi karena engkau suam-suam kuku dan tidak dingin dan tidak panas, aku akan apa? Memuntahkan engkau dari mulutku. Saya mau bilang saudara, di akhir zaman ini saudara nggak bisa kita suam-suam kuku saudara. Bapak Gembala sidang kita bersama Ibu hari-hari ini semakin keras menyuarakan apa? Ayo jaga hidupmu di dalam pertobatan. Karena saya mau bilang saudara, hari-hari ini saudara sudah semakin dekat dengan yang namanya akhir zaman. Kalau kita main-main lagi, kalau kita sembarangan saudara dalam kehidupan kita, saya mau bilang saudara bisa dimuntahkan kata firman Tuhan saudara. Itu kenapa Tuhan izinkan masa-masa ini untuk merestorasi hubungan kita dengan Tuhan. Tuhan izinkan masa-masa ini untuk mengembalikan, memulihkan hubungan kita dengan Tuhan. Dan saya mau bilang saudara, hari-hari ini, saya mau bilang saudara, sekalipun masa-masa yang sukar ini, sekalipun masa-masa yang berat saudara, saya mau bilang saudara, pemulihan Tuhan terjadi bagi banyak orang saudara. Banyak orang hari-hari ini saudara mulai sadar bahwa mereka butuh Tuhan dalam kehidupan mereka. Banyak orang hari-hari ini saudara akhirnya sadar untuk apa? Untuk kembali mendekat sama Tuhan. Banyak orang hari-hari ini akhirnya sadar bahwa kekayaan yang selama ini dia pertuhankan ternyata terbatas, gak bisa nolong dia 100% saudara. Ada satu video yang dikirimkan oleh seorang jemaat kepada saya saudara, tentang ada salah seorang yang sangat kaya raya di negeri ini saudara. Dia punya kekayaan yang luar biasa, akan tetapi sayangnya saudara, dia tidak bisa tertolong. Sekalipun dia punya kekayaan yang luar biasa, dia ditempatkan di tempat yang sangat mahal, di alat-alat yang sangat tinggi saudara, yang sangat canggih saudara. Tapi semuanya nggak bisa menolong dia saudara. Padahal selama ini dia selalu membanggakan kekayaannya itu saudara. Sekali lagi saya mencatat di sini saudara, ayo. Saudara dan saya, Tuhan izinkan masa-masa ini untuk memulihkan hubungan kita dengan Tuhan. Jangan cari yang lain, cari Tuhan. Pulihkan hubunganmu dengan Tuhan. Karena ketika kau memulihkan hubunganmu dengan Tuhan, di sanalah ada pemulihan yang Tuhan sediakan. Boleh berikan tepuk tangan yang paling meriah dulu buat Tuhan. Haleluya. Bilang sama kanan kirimu, pulihkan hubunganmu dengan Tuhan. Bilang sama yang ngomong, karena di sana ada pemulihan. Tepuk tangan yang paling meriah dulu buat Tuhan. Haleluya. Yang kedua saudara, saya mencatat di sini saudara, adalah bicara tentang apa? Restoration of our relationship with each other saudara. Atau bicara tentang pemulihan
hubungan kita dengan sesama saudara. Saya mau bilang saudara, tidak bisa dipungkiri bahwa kemajuan hari-hari saudara membuat banyak orang menjadi individualis saudara. Banyak orang akhirnya lebih mementingkan tentang kepentingannya sendiri saudara. Banyak orang hanya fokus pada dirinya sendiri. Banyak orang yang akhirnya fokus pada kepentingan diri sendiri tanpa memperdulikan kepentingan orang lain saudara. Tetapi saya mau bilang saudara, melalui keadaan hari-hari ini saudara, banyak orang yang akhirnya mulai berubah. Jadi saling peduli satu sama lain saudara. Jadi kalau zaman dulu saudara, orang nanya apa kabar biasanya itu cuma basa-basi saudara. Kalau zaman dulu orang nanya apa kabar biasanya untuk opening, untuk pinjam duit saudara. Tapi hari-hari ini saudara, orang jadi saling peduli, nanya apa kabar karena memang betul-betul mau tanya kabarnya seperti apa. Karena banyak orang hari-hari saudara ada dalam keadaan yang awalnya baik-baik saja, tiba-tiba berubah, tiba-tiba udah nggak ada saudara. Jadi orang hari-hari saudara udah saling peduli satu sama lain. Saya lihat di video di sosial media saudara, ada orang yang kemana-mana dia bagikan makanan saudara. Jadi mulai peduli dengan orang lain saudara. Bahkan ada seorang pengendara motor saudara, dia kemana-mana saudara, dia bagikan itu uang cash untuk orang-orang yang ada di pinggir jalan saudara. Para pejuang PPKM katanya saudara. Jadi punya hati yang peduli dengan sesama. Saya lihat, ini orang udah mau mulai punya hati seperti Bapak Gembala, saudara. Karena kalau saya dulu kan bareng pelayanan Bapak Gembala, saudara, kemana-mana Bapak Gembala suka memberkati orang, saudara. Apalagi zaman dulu saya belum pendeta, masih jadi tim, saudara. Kalau pelayanan ke satu gedung, biasa kan di depan ada security, Bapak suruh berkati, kasih. Biasa ada 2 atau 3 orang, saudara. Tapi memang mujizat Tuhan terjadi. Maksudnya apa? Pas turun, 2-3 orang. Bapak naik, khotbah, pas turun. Sudah panjang banget di security. Tiba-tiba ada pelipat gandaan di sana, saudara. Yang tadinya cuma 2 orang, sekarang panjang. Security satu gedung udah ngantri semua di situ. Mereka tahu di mana ada sumber berkat, saudara. Haleluya. Saya mau bilang sekali lagi, saudara. Banyak orang hari-hari, saudara, mulai peduli dengan sesama. Saya ada teman, saudara, dia posting akun banknya, saudara. Dia rekeningnya, dia saldo banknya dia taruh di Instastory-nya. Akhirnya, saudara, nggak lama setelah itu, besoknya story-nya udah penuh. Orang kirim makanan lah, orang kirim inilah, orang kirim itulah. Kenapa? Karena orang saling peduli. Bahkan ada teman saya, saudara, dia sekarang, saudara, jadi penggerak orang-orang yang butuh transfusi darah. Dia jadi orang yang menggerakkan banyak orang untuk share kemana-mana, saudara. Orang hari-hari, saudara, jadi saling peduli satu sama lain. Itu kenapa saya mencatat di sini, saudara, bahwa dalam kehidupan setiap kita, saudara, hari-hari ini Tuhan sementara memulihkan hubungan sesama manusia, saudara. Yang paling penting apa? Tentang hubungan keluarga, saudara. Karena bicara tentang keluarga adalah organisasi terkecil di mana semua berawal. Saya mencatat di sini, saudara. Kalau bicara tentang keluarga adalah tempat di mana karakter itu berawal. Keluarga adalah kebiasaan berawal dari sana, saudara. Kepribadian, cara berpikir, cara bertindak, semuanya itu berawal dari keluarga. Dan saya mau bilang, saudara, semuanya itu akan sangat menentukan kehidupan seseorang di masa depan. Nah, ketika keluarga itu, saudara, ada perpecahan di dalamnya, saudara, saya mau bilang, saudara, akan sangat merusak masa depan seseorang yang ada di dalam keluarga itu. Itu kenapa iblis berusaha merusak keluarga, saudara. Iblis merusak yang namanya kerukunan di dalam keluarga. Karena kenapa, saudara? Itu adalah tempat di mana semuanya berawal. Saya nonton satu video, saudara. Kalau saudara perhatikan, banyak suami-suami digoda oleh iblis untuk jatuh dalam dosa perzinahan. Tujuannya apa? Karena ingin menghancurkan keluarga. Saya nonton satu video, saudara. Jadi di video itu, saudara, ada seorang pria, seorang pramugara, saudara, kedapatan selingkuh dengan teman kerjanya. Padahal saat itu istrinya sedang hamil, saudara. Akhirnya apa? Istrinya begitu benci sama suaminya dipecat, malah istrinya senang, saudara. Akhirnya apa? Rumah tangganya jadi hancur, saudara. Tujuannya menjatuhkan si suami ini jatuh dalam dosa. Kenapa? Karena untuk menghancurkan keluarga, saudara. Itu kenapa saya mau bilang, Pak, hati-hati, Pak. Jangan izinkan iblis menghancurkan keluargamu. Karena kenapa? Akan sangat berdampak buat anak-anakmu. Ibu-ibu juga, ayo Bu. Hati-hati. Tujuan iblis kadang-kadang membuatmu untuk berontak sama suami, untuk gak mau taat sama suami. Tujuannya apa? Untuk menghancurkan keluargamu. Supaya apa? Anak-anakmu berdampak. Ada istri-istri kadang-kadang gitu kan. Waduh. Segala macam suara dari samping kiri kanan. Udah, ngapain sih lu dengar-dengaran sama suami lu? Suami lu kan miskin. Ngapain sih lu dengar-dengaran sama suami lu? Suami lu gak berguna begitu, ceban goceng. Saya mau bilang, Bu, mau seperti apapun suamimu, tetaplah jadi istri yang tunduk sama suami. Karena kenapa? Memang itu firman Tuhan yang Tuhan perintahkan. Saya
belajar dari Ibu Gembala, saudara. Sejak muda, saudara, Ibu Gembala sudah menjadi seorang pebisnis, saudara. Memang berasal dari keluarga yang sangat kaya raya, saudara. Kemudian Ibu Gembala sudah menjadi seorang pebisnis properti yang luar biasa sejak muda, saudara. Tapi Ibu Gembala sangat tunduk, sangat taat sama Bapak Gembala. Ketika ditanya kenapa Ibu begitu taat sama Bapak, yang pertama adalah karena memang taat sama firman Tuhan. Yang kedua, karena Bapak adalah orang yang sungguh-sungguh jaga hidupnya dalam kebenaran. Itu kenapa saya mau bilang, ayo saudara. Hari-hari ini hati-hati dengan yang namanya tipu muslihat iblis, saudara. Karena memang bicara tentang perpecahan, perpecahan itu, saudara, adalah memang sudah menjadi cara iblis untuk bisa menguasai. Kalau saudara ingat zaman masa penjajahan ada yang namanya divide et impera, saudara. Di mana ketika ingin menguasai satu daerah, ditaruh perpecahan dulu supaya mudah dikuasai, saudara. Nah itu yang sementara iblis kerjakan dalam kehidupan kita hari-hari ini. Itu kenapa melalui keadaan-keadaan hari-hari ini saya mau bilang, saudara, Tuhan ingin memulihkan keadaan kita hari-hari. Entahkah itu bicara tentang antara hubungan kita dengan sesama kita, saudara kita, maupun hubungan kita di dalam keluarga. Karena kalau kita dengan sesama kita kuat di dalam Tuhan, dengan keluarga kita kuat di dalam Tuhan, saya mau bilang, saudara, kesanalah berkat Tuhan diperintahkan. Boleh berikan tepuk tangan yang paling meriah dulu buat Tuhan. Haleluya. Yuk coba kita lihat Alkitab kita, saudara. Coba kita lihat Alkitab kita, saudara. Yaitu di 1 Yohanes pasal yang kedua ayat yang ke-10. 1 Yohanes pasal yang kedua ayat yang ke-10. Yang sudah di sana, yuk boleh bilang puji Tuhan. 1 Yohanes pasal yang kedua ayat yang ke-10. Sama-sama kita baca. 3, ya. Barang siapa mengasihi saudaranya, ia tetap berada di dalam terang. Dan apa? Di dalam dia tidak ada apa? Sekali lagi. Barang siapa mengasihi saudaranya, ia tetap berada dalam terang. Dan di dalam dia tidak ada penyesatan. Kalau saudara dan saya, kita saling mengasihi satu dengan yang lain. Saya mau bilang, saudara, iblis gak mudah menyesatkan saudara dan saya. Ayat yang berikutnya, 1 Korintus 1 ayat yang ke-10. 1 Korintus pasal yang pertama, ayat yang ke-10. Yuk sama-sama kita baca. 3, ya. Tetapi aku menasihatkan kamu, saudara-saudara, demi nama Tuhan kita Yesus Kristus. Supaya apa? Kamu seia sekata. Dan jangan ada perpecahan di antara kamu, tetapi sebaliknya supaya apa? Kamu erat bersatu dan sehati sepikir. Kalau hari ini masih ada hubungan, sekarang saya mau bilang saudara, kalau hari ini saudara masih ada hubungan-hubungan yang mungkin rusak di antara engkau dengan sesama, rusak antara keluargamu, antara engkau dengan suamimu, dengan istrimu, dengan anak-anakmu, ayo cepat pulihkan. Jangan izinkan iblis memporak-porandakan. Karena memang sekali lagi saya mau bilang saudara, ketika ada perpecahan itu ada celah iblis untuk menghancurkan saudara dan saya. Tuhan izinkan ini saudara untuk memulihkan hubunganmu dengan sesama, untuk memulihkan hubunganmu dengan keluarga. Satu kesaksian seorang pengerja Tiberia saudara, seorang anak muda saudara pelayanan. Dia bersyukur justru dengan pandemi ini saudara. Kenapa? Karena di masa-masa ini akhirnya yang dulunya mama papanya udah sibuk masing-masing, sudah sibuk dengan pekerjaan yang gak punya waktu buat keluarga. Akhirnya hari-hari ini saudara, jadi stay at home, work from home, akhirnya apa? Stay di rumah, kemesraan akhirnya antara mama papanya mulai kembali saudara. Akhirnya orang tuanya jadi punya waktu untuk anak-anaknya saudara. Dan akhirnya apa? Mereka akhirnya hari-hari ini saudara, semakin hari semakin merasakan kasih dalam keluarga. Saya mau bilang ayo. Mungkin hari ini saudara bilang, Pak Pendeta, tapi masalahnya hari-hari ini Pak Pendeta masa-masa yang tidak mudah. Tapi percayalah, di balik masa yang tidak mudah ini, Tuhan sementara ingin memulihkan keluargamu. Tuhan ingin memulihkan kasih mula-mula di dalam keluargamu. Dan percayalah, di mana ada kasih mula-mula, ketika suami istri saling sayang, saling kasih, kesanalah berkat Tuhan diperintahkan. Tepuk tangan yang paling meriah dulu buat Tuhan. Haleluya. Yang terakhir, pemain musik boleh maju ke depan. Yang terakhir, bicara tentang apa? Restoration of the church, atau bicara tentang pemulihan gereja. Sama-sama bilang sama saya pemulihan gereja. Sama-sama bilang sama saya pemulihan gereja. Sambil saya undang pemain musik penpujian, saudara. Saya mencatat di sini, saudara, bahwa tidak bisa dipungkiri hari-hari ini adalah hari-hari yang tidak mudah buat gereja, saudara. Saya mencatat di sini, saudara, bahwa banyak gereja hari-hari ini, saudara, mengalami kesulitan yang berat. Tetapi masa-masa ini adalah masa-masa Tuhan memulihkan gerejanya, saudara. Saya mencatat di sini bahwa yang pertama yang dipulihkan adalah tubuh dari gereja itu, saudara. Di mana ketika gereja-gereja yang, mohon maaf saudara, memiliki visi yang tidak baik, memiliki tujuan yang tidak benar, akhirnya benar-benar diproses hari-hari ini.
Gereja-gereja yang mohon maaf pribadi-pribadi yang di dalamnya yang mohon maaf punya tujuan yang tidak berkenan dengan hati Tuhan, benar-benar diproses hari-hari ini. Orang-orang yang tujuannya ketika melayaninya hanyalah untuk, mohon maaf saudara, mencari keuntungan duniawi saudara, benar-benar diproses Tuhan hari-hari ini. Karena kenapa hari-hari ini sekali lagi saya mau bilang saudara, benar-benar masa-masa yang sukar saudara. Terutama buat gereja. Akan tetapi orang-orang yang sungguh-sungguh tulus benar-benar untuk melayani Tuhan akan semakin muncul dan bersinar hari-hari ini saudara. Ya, mohon maaf. Orang yang fokus hanya mohon maaf, hanya untuk cari uang saja. Kita butuh uang, semua orang butuh uang. Tapi kalau tujuanmu melayani Tuhan, tujuanmu membangun gereja hanya untuk uang, mohon maaf. Ini adalah masa-masa penyaringannya Tuhan. Saya belajar dari Bapak Gembala Sidang bersama Ibu. Mereka, tujuan pelayanan mereka adalah apa? Untuk melayani Tuhan. Sehingga apa? Siap untuk korban. Sekalipun kehilangan segala-galanya, tetapi siap untuk Tuhan. Itu akhirnya apa? Di masa-masa ini tetap kuat saudara. Itulah yang sementara dilakukan Tuhan melalui masa-masa ini. Pemurnian gereja, tubuh gerejanya Tuhan. Kemudian apa? Bicara tentang apa? Memulihkan dampak dari gereja itu saudara. Gereja hari-hari ini saudara, jujur ketika saya banyak melakukan sedikit riset saudara, dan yang saya temukan adalah gereja sangat berdampak ke dalam, tetapi kurang berdampak keluar saudara. Itu kenapa masa hari-hari ini ketika banyak gereja ditutup, banyak gereja jadinya sadar bahwa betapa pentingnya untuk fokus juga berdampak keluar. Satu ayat coba lihat Matius pasalnya yang ke-28 ayat 19 saudara. Matius pasal yang ke-28 ayat 19. Yuk, yang sudah di sana boleh bilang puji Tuhan. 3 ya. Karena itu pergilah, jadikanlah apa? Semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Kemudian Mazmur 96 ayat 3. Mazmur pasal yang 96 ayat yang ketiga. Boleh munculkan di layar. Mazmur pasal yang ke-96 ayatnya yang ketiga. 3, ya. Ceritakanlah kemuliaannya di antara bangsa-bangsa dan perbuatan-perbuatannya yang ajaib di antara segala suku bangsa. Yang Tuhan taruh dalam hati saya adalah masa-masa ini adalah Tuhan rindu untuk memulihkan gereja Tuhan. Jangan cuma berdampak ke dalam, tapi ayo berdampak keluar. Sehingga apa? Sesuai dengan tujuan Tuhan dalam kehidupan gereja, kehidupan saudara dan saya yang adalah bait Allahnya Tuhan. Untuk boleh jadi dampak bagi banyak orang. Ini kesempatan kita untuk semakin apa? Semakin membuat orang di luar sana bisa melihat adanya Tuhan dalam kehidupan setiap kita. Dan kabar baiknya saudara, bicara tentang restorasi sekali lagi. In the end of the day, semua ini bicara tentang apa? Pemulihan. Sama-sama bilang sama saya pemulihan. Ayub ngalami restorasi. Dan akhirnya apa? Di akhir hidupnya bicara tentang apa? Double berkat. Yusuf dari seorang anak manja yang sangat dikasihi bapaknya ngalami restorasi. Akhirnya apa? Dibentuk jadi seorang yang punya posisi promosi yang tinggi luar biasa. Artinya apa? Saudara dan saya hari ini saudara, seberat apapun masa restorasi hari-hari saudara, di akhir cerita semua ini adalah pemulihan yang Tuhan sediakan. Boleh berikan tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan. Sama-sama bilang sama saya, ada pemulihan yang Tuhan sediakan. Tepuk tangan sekali lagi yang paling meriah buat Tuhan.